Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya didampingi oleh Pak Menteri Perdagangan, kemudian Menteri Tenaga Kerja, Menteri ESDM, Menteri Pariwisata, Menteri Investasi, kemudian Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN. Dan juga dilampingi oleh para wamen lengkap. Jadi rapat koordinasi hari ini, rapat koordinasi terbatas, itu dilakukan untuk menindaklanjuti daripada retreat di Magelang untuk membahas apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Dan tentu dari hasil pembahasan ini kami akan segera melaporkan ke Bapak Presiden. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam rapat hari ini, yaitu pertama terkait dengan keputusan MK, pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenaga kerjaan. Dan Menteri Tenaga Kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong dan terkait dengan undang-undang ketenaga kerjaan itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dengan BP2MI sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga. Kemudian juga beberapa arahan Bapak Presiden terkait dengan devisa hasil ekspor kami sedang siapkan PP-nya. Kemudian juga sedang disiapkan yang terkait dengan UMKM yaitu RPP hapus buku dan hapus tagih dari bank dan lembaga LK, kementerian dan lembaga. Kemudian juga terkait dengan berbagai Perpres dan PP yang sedang dalam proses. Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan, yaitu terkait dengan PPN ditanggung pemerintah, PPN DTP, PPNBM maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik. Kemudian juga PPN DTP untuk properti. Kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat, kredit Al-Sintan dan juga sedang akan diusulkan usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya. Kemudian beberapa program kerja juga disiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi platform serta integrasi daripada program siap bekerja dan kartu prakerja. Dari Kementerian Perindustrian tentu beberapa program terkait dengan lartas import, fasilitasi pelabuhan import dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri, dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail. Kemudian juga pengamanan pasar dalam negeri akan didorong UMKM supaya bisa ekspor dan ini tentu akan dibahas dengan KL terkait. Kemudian program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur ini akan terus didorong oleh Kementerian BUMN dan kita akan terus mendorong hilirisasi termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat. Kemudian dari segi energi, peningkatan lifting migas, kemudian pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioetanol, dan juga yang sedang dibahas dalam Satgas ataupun Task Force subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM. Kemudian juga terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah keluar, tentunya ini bisa lebih diefektifkan, tentu perbaikan dari OSS terutama dengan kementerian lembaga terkait termasuk Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATR BPN dan juga PUPera
beserta 18 kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS. Kemudian juga tentu dari segi kegiatan pariwisata akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0, dan salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Nah, itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina. Dan yang lain tentu perjanjian perdagangan dari Kementerian Perdagangan, selain pengamanan pasar negeri, pasar dalam negeri, juga perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi, yaitu EU dengan EU SEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru. Nah, tentu ini yang akan terus didorong, dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP. Demikian, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Sejauh ini seberapa besar dampaknya ke pertumbuhan ekonomi? Terus untuk pertanyaan kedua untuk Pak Rosan, kemarin kan Ibu Sri Mulyani udah menerbitkan aturan soal perpanjangan investasi Pak, dan sejauh ini insentif. Terus pertanyaan ketiga Pak untuk Pak Airlangga lagi, dalam undang HPP kan Pak insentif PPN. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya karena banyak jadi lupa. Jadi kalau yang kelupaan nanti dijawab tertulis. Jadi ini macam deh. Pertanyaan pertama untuk Pak Airlangga soal ini Pak, pertimbangan insentif. Bercanda aja. Yang pertama tentu pertimbangannya kita lihat daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Nah, untuk memacu pertumbuhan itu karena insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah ya, dan kelas masyarakat itu adalah pertama untuk beli rumah, yang kedua beli untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang. Diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan. Jadi ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan, karena seperti kemarin motor ada kuotanya, jadi tidak jumlahnya tidak terbatas. Dan kemudian pertanyaan kedua tadi, tax holiday itu nanti dijawab oleh Pak Rosan, dan PPN nanti masih dibahas dengan Kementerian Keuangan, jadi itu belum, kita masih akan ada pembahasan.